Geda oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amarwati dengan NIM 143230158 dari kelas Praktikum Pengolahan Data Ekonomi (EPC). Nah, di sini saya akan melakukan pengujian multinomial logistic regression yang bertujuan untuk membangun dan menguji model yang dapat memprediksi probabilitas terjadinya kategori pada variabel dependen yang bersifat kategorik dengan lebih dari 2 kategori. Di sini saya akan menggunakan data yaitu cooking fuel. Nah, datanya sudah saya masukkan, dan lanjut kita juga ada the file yang telah saya persiapkan tadi. Untuk langkah yang pertama kita akan clear data dulu. Clear data lalu describe. Nah, di sini itu terlihat bahwa ada 11 variabel pada data yang saya masukkan, dan juga ada observasinya itu sebanyak 6.221. Nah, lanjut kita akan melanjutkan pada kita akan tab cooking fuel-nya tadi. Nah, kita tab dulu untuk meregulasikan variabel dependen yaitu cooking fuel yang dijelaskan menggunakan variabel electricity atau LPG, kerosen, dan juga firewood. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan melakukan mlogit untuk mencari multinomial logistik. Nah, variabel yang digunakan nanti ada dependen dan juga independen. Nah, kenapa sih di sini hasilnya ada 2? Nah, itu tuh terjadi karena variabel yang kita bandingkan itu ada 3, yaitu electricity, kerosen, dan juga firewood. Nah, tidak semua itu langsung bisa diinterpretasikan. Harus ada pembandingnya terlebih dahulu, yaitu kalau di sini base outcome-nya yaitu electricity. Nah, misalnya itu LPG atau electricity ini dengan kerosen. Nah, yang signifikan di sini itu ada eduk, marital status, income, dan juga location. Nah, bisa dikatakan signifikan itu karena kurang dari 0,05. Nah, kalau tidak signifikan itu berarti tidak ada perbedaan. Misal, jenis kelamin atau seks yang tidak berpengaruh terhadap seseorang itu akan menggunakan electricity atau kerosen. Begitu juga pada age dan juga working status. Nah, pada yang signifikan itu misal pada age itu memiliki beta minus 0,07, maka itu dapat disimpulkan kalau tiap bertambahnya tahun pendidikan itu akan membuat seseorang itu berkurang minatnya terhadap kerosen. Nah, selain itu juga pada marginal status itu yang memiliki koefisien sebesar 0,06 persen, itu yang berarti kepala rumah tangga itu yang sudah menikah itu akan cenderung lebih mengurangi penggunaan kerosen. Nah, kalau pada variabel dummy sendiri, kepala rumah tangga yang sudah menikah itu akan lebih cenderung mengurangi penggunaan kerosen ketimbang yang belum menikah. Nah, pada income ini, setiap penambahan income itu akan mengurangi kecenderungan seseorang menggunakan kerosen. Hal ini dapat terjadi karena koefisiennya minus. Nah, location sendiri, karena kita menggunakan urban, maka orang yang berada di perkotaan itu akan cenderung lebih memilih LPG ketimbang menggunakan kerosen. Nah, lanjut di sini kan tadi base outcome-nya nomor 1 ya, atau electricity. Nah, sekarang kita akan ganti base outcome-nya menjadi nomor 3 atau firewood. Nah, di sini base outcome-nya udah terganti menjadi firewood ya. Nah, sebenarnya itu tuh hampir sama cara mengartikannya, yaitu yang signifikan di sini tuh ada age. Ini antara firewood dan electricity ya. Di sini ada yang signifikan itu ada
age, eduk, income, working status, dan location. Nah, cara membacanya itu sama seperti yang kerosene dengan electricity tadi. Nah, kita mulai pada age yang memiliki koefisien 0,017. Nah, itu yang berarti bahwa semakin bertambah usia seorang, maka cenderung memakai kayu bakar yang lebih besar. Nah, hal ini tuh tidak mengherankan karena orang tua itu kebanyakan menggunakan kayu bakar daripada LPG. Nah, pada eduk sendiri sama seperti tadi, income juga sama, yang berarti bahwa orang yang lebih kaya itu akan cenderung memakai LPG daripada memakai kayu bakar. Nah, pada working status dia sendiri itu dia positif. Nah, sekarang kita akan menggunakan RRR atau biasa yang disebut dengan relative risk ratio, yaitu untuk mempermudah interpretasi hasil model regresi logistik multinomial dengan memberikan ukuran resiko relatif yang jelas antara kategori outcome sehingga lebih aplikatif dalam analisis dan juga komunikasi hasil penelitian. Nah, bisa kita lihat kalau di sini itu udah berganti menjadi RRR. Oke, kita lanjut untuk memarginkan data tadi ya. Kita margin dulu DY/DX. Wait, emang agak perlu waktu berapa lama? Nah, karena di sini itu terlalu panjang, bisa kita lihat ini terlalu panjang ya. Nah, kita itu bisa memprediksi per outcome-nya dengan nomor margin DY/DX. Kita iniin dulu dengan ini outcome 1. Kita lihat. Nah, ini tuh lebih ringkas dan ini tuh hanya merangkum karena hasilnya itu akan sama dengan yang tadi. Nah, di sini itu pada variabel sex, marginal status dan juga working status itu tidak dapat diinterpretasikan karena tidak ada perubahan atau perbedaan. Nah, kalau hasil tidak signifikan itu berarti tidak ada asosiasinya. Nah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan LPG. Misal itu di sex. Nah, kalau di age itu negatif. Di age itu negatif dan juga signifikan. Maka setiap usia bertambah 1 tahun itu probabilitas menggunakan electricity itu akan menurun sebesar 0,17%. Nah, kalau di eduk sendiri itu positif, yang berarti bahwa ada hubungan lama sekolah dengan penggunaan LPG. Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu cenderung menggunakan LPG lebih besar. Nah, income juga positif. Income juga positif. Location. Nah, location sendiri itu memiliki AME yang paling besar, yang berarti bahwa lokasi yang sangat menentukan orang menggunakan LPG atau tidak. Misal di perkotaan. Nah, di perkotaan itu orang-orang akan lebih banyak menggunakan LPG daripada menggunakan kayu bakar ataupun minyak tanah. Nah, selanjutnya kita akan memplotkan marginal efeknya. Dengan ini, komen ini kita executekan dulu. Dan ini hasilnya. Dan kita akan melihat kurva dari setiap marginnya, mulai dari location kita execute. Nah, ini kurvanya bisa dilihat. Lanjut yang selanjutnya itu ada sex. Wait, kita execute kan. Nah, ini margin kurvanya. Lalu pada marginal status kita execute. Dan ini kurvanya. Nah, misal kalau kalian pengen kurvanya itu tiga-tiganya menjadi satu, kita bisa pakai komen yang ini. Kita executekan terlebih dahulu. Wait sebentar. Nah, nanti akan jadi 3 kayak gini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.